Sultan mah bebas, ya kan? Sultan mah bebas. Musibah juga jadi anugerah. Mau kasihan ke mereka, tapi lebih kasihan ke kita. Mau penggalangan dana, ternyata kita yang butuh dana. Halo, berjumpa lagi di Relung Nalar. Dan tetap semangat buat para pencari cuan. Semoga dimudahkan rezekinya. Kemarin nyekrol di sosial media menemukan hal yang menarik. Oh iya, waktu lalu kan kita pernah bahas tentang arogansi dari sopir Fortuner. Nah, ini tampang sopir Fortuner arogan ngaku Adi Jenderal ditetapkan tersangka dan berbaju tahanan. Nah, akhirnya ketangkep guys. Nah nih, dah ketangkep. Merunduk abangku, merunduk. Ilmu padi abangku. Tidak toleh, hanya menunduk. Terus kalau kalian tahu ya, usut punya usut, ternyata pelaku ini menggunakan plat nomor dari kerabatnya. Jadi itu bukan miliknya dia, tapi milik dari kerabatnya. Tahu. Nah, pelaku gunain plat nomor tersebut buat hindari aturan ganjil genap di tol Jakarta Cikampek. Aduh. Niatnya buat gocek aturan, malah kegocek ego sendiri. Padahal waktu belum ditangkep, petenteng, dikasih tahu nyolot, udah ketangkep gini langsung nunduk. Ya semoga jadi pembelajaran bersama untuk tidak semena-mena. Meskipun punya kerabat yang pejabat, kayak mau bilang kalau punya kerabat dari Bill Gates, aturan tetap aturan. Jadi nggak bisa diupayakan atau diotak-atik supaya hanya memenangkan golongan tertentu. Jadi taati aturan yang ada, jangan sok-sokan. Karena kalau udah diserang netizen dan viral, Anda maluin. Nah, waktu nyekrol yang lain nemu curhatan tentang ngelamar kerja, tapi cewek ini kaget saat lihat kriteria harus seksi. Gak tahu nih perusahaan dari mana. Dia ngelamar kerja, ya kan? Udah panggilan tuh, interview. Nah, di interview itu terjadi bulan ini. Dari 3 kriteria, pintar, cantik, dan seksi, yang paling menonjol di diri ibu apa ya? Nah, habis ditanya kayak gitu, ini si Agnes jawab, pintar karena saya ingin bekerja secara profesional dan ingin dikenal karena kecerdasan saya. Tapi saya juga memahami pentingnya penampilan yang rapi dan presentable dalam menjaga citra profesionalitas. Makanya upaya saya untuk mewujudkan standar ini, saya selalu berusaha untuk berpenampilan dengan baik dan memberikan kesan positif kepada rekan kerja atau atasan saya nantinya. Menurut Bu seksi kah? Karena sekretaris lama cukup seksi. Jadi saya cukup sulit mencarikan sekretaris yang baru ini. Kok cukup sulit? Emang kriteria seksinya yang gimana ya Pak? Kalau dulu direkturnya minta yang berbody. Nyari yang seksi dan berbody. Maksudnya nyari kerja di perusahaan atau nyari lonte? Kok harus seksi? Kan kalau profesional kerja, ya kan, yang dituntut, apalagi kalau ini bicaranya tentang adalah pekerjaan, ya kan, ya aneh. Lagian kalau bahas kayak gini sebenarnya merendahkan harga diri seseorang sebenarnya. Kalau kita lihat nih ya, penekanan pada penampilan fisik itu ya dapat menyebabkan masalah harga diri sama citra tubuh, terutama bagi mereka yang tidak memenuhi standar kecantikan yang ideal. Jadi sangat rentan terhadap pelecehan seksual atau pelecehan lainnya, karena penampilan fisik sangat-sangat diutamakan. Jadi bukan karena performa, karena ya pelengkuk tubuhnya. Dan perlu diketahui juga, jadi badan seksi sebagai persyaratan kerja adalah praktek yang diskriminatif. Masih dilanjut dong nanyanya. Nggak terlalu tinggi ya, tapi ibu berbody nggak? Saya bingung kalau ditanya kayak gini Pak. Emang nggak ada sesi interview offline ya Pak? Ada Bu, tapi langsung sama direktur Bu. Saya cari beberapa kandidat dulu, yang cocok baru saya ajukan ke direktur ya. Berapa gaji yang diharapkan? Yang jadi penekanannya di sini, yang jadi fokusnya adalah ada Bu, tapi langsung sama direkturnya Bu. Kok bisa langsung ke sama direktur? Semangat buat yang lagi nyari kerja, either you'll earn or you learn. Walaupun tappingnya nggak ganteng, tapi beliau ini punya 6.000 follower on LinkedIn. Makanya aku minat buat apply, tapi aku kena mental duluan. Ya kena mental lah, nyari kerja nyari duit, malah yang ditanya aneh-aneh. Aduh.
Kecurigaan ya pada ini PT apa ya? Nggak mungkin dong PT mencari cinta sejati atau PT mencari gundik sejati. Nah, karena persyaratannya aja body seksi, berharap apa? Hahaha, ngeri ya orang nyari kerja nyari duit, permintaan aneh-aneh. Coba kita bayangkan dengan sudut pandang yang positif. Coba, itu katakanlah kayak Hotman Paris. Jadi aspri-asprinya itu kan memang dibuat brandingannya cantik-cantik. Jadi ada tujuannya, ada tujuan marketing di dalamnya. Selama itu jelas bahwa tujuannya adalah untuk brandingan gitu, it's okay gitu ya. Tapi di awal sudah ada pemberitahuan tujuannya apa, kenapa, diberi penjelasan gitu. Kalau dilihat dari yang Hotman Paris, kenapa seksi-seksi ya? Ya itu bagian dari marketingnya dari Hotman Paris. Karena sudah Pak Hotman Paris juga pernah bilang kalau ya itu adalah rangkaian dari caranya dia berbisnis, caranya dia berkomunikasi secara marketing gitu. Ya itu marketingnya dia gitu. Bahkan yang rekamin videonya dia adalah istrinya gitu. Berarti kan memang ini terkonsep, sudah dipikirkan, bukan sesuatu yang asal gitu. Jadi aspri-asprinya dari Hotman Paris memang cantik-cantik, emang ada persyaratannya dengan tujuan ya itu marketing. Jadi emang kesan bahwa Hotman Paris dikelilingi wanita-wanita cantik dan untuk mempromosikan bisnis-bisnisnya ya agenda marketing gitu, emang ada bungkusnya. Tapi kalau yang kasus ini agak cukup berbeda dan aneh. Karena cukup anehnya di sini. Jadi udah dijelasin bahwa dia 3 kriteria pintar, cantik dan seksi, yang paling menonjol dari ibu yang mana gitu kan. Si Agnes udah jelasin nih kalau pintar karena saya selalu ingin bekerja secara profesional. Jadi si Agnes ini kan yang dia kedepankan adalah sisi pintarnya gitu. Tapi kan di sini masih dikejar lagi karena sekretaris lama cukup seksi. Jadi saya cukup sulit mencarikan sekretaris yang baru ini. Kalau dulu direkturnya minta yang berbody nggak tuh? Tapi apakah memang dunia kerja seperti ini? Bahwa asisten pribadi selalu dekat dengan hal-hal yang nyeleneh. Ya semoga mbaknya segera dapat pekerjaan yang baru, dapat tempat yang baru, yang tidak mementingkan keseksian, kemolekan tubuh, tapi memang memberatkan pada kepintaran, bagaimana manajemen solusinya, bagaimana dalam penanganannya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi bukan body lagi, bukan tentang kemolekan tubuh yang jadi syarat utama. Semoga segera dapat pekerjaan. Dan ketika saat scroll di sosial media, nemu lagi suatu perdebatan yang cukup unik. Ini hampir sekelas kayak bubur diaduk atau enggak, ayam sama telur duluan mana, yang kayak gitu-gitulah. Seorang driver online bandingkan bule dan pribumi. Kalau pribumi macet tetap harus sampai lobi, bule mau jalan kaki. Nah, kalau sekolah internasional yang isinya anak-anak bule itu udah tahu macet dia mau jalan kaki, beda sama orang-orang pribumi. Minta diturunin sampai lobi, walaupun macetnya kayak apa juga, sampai lobi bang, sampai lobi. Anak bule no, jalan kaki. Di sini ada bapak-bapak yang berkomentar bahwa pribumi sama bule itu beda. Bedanya kalau pribumi ya minta diantarnya sampai lobi, kalau bule mau turun terus jalan kaki karena macet. Nah, ketika ini diposting, ramelah di sosial media. Ada beberapa yang komen pro kontranya tetap ada. Saran gua mah rebahan aja pak di rumah, nggak usah ngojol. Ada netizen juga yang berkomentar kalau ya harus profesional lah, lu kan dibayar buat bukan cuma gratisan doang. Nah, lawak lu. Jadi yang diserang adalah bapak sopirnya. Gimana kalau dibalikin, sopir di luar negeri nggak banyak bacot, mereka kerja serius, niat dari hati, mereka sadar mereka dibayar, artinya udah jadi tanggung jawab mereka untuk mengantarkan sampai tujuan. Konteks dari permasalahan ini adalah bapak-bapaknya kalau macet merasa bete juga harus ngantar sampai lobi karena dia jadi tidak dapat orderan. Jadi nunggu sampai beberapa lama di dalam situ yang sebenarnya dari tempat tujuannya udah hampir dekat tapi harus nunggu dan ngantar sampai depan lobi. Jadi dia merasa bahwa waktu yang ketika macet itu bisa digunakan untuk keuntungan yang lain. Tetapi dia harus berada di kemacetan itu untuk ngantar sampai lobi yang dimana penumpangnya bisa jalan sendiri. Itu yang dikeluhkan oleh bapak driver ini. Itu dari sudut pandang driver.
Tapi dari sudut pandang yang memesan, dalam hal ini adalah customer atau penumpang, merasa bahwa lah kan memang harus nganter sampai lobi, kan udah bayar dan kesepakatannya juga diantar sampai lobi. Jadi untuk beberapa penumpang tahu situasi dan kondisinya. Kalau memang dekat terus macet dan memang buru-buru, beberapa penumpang pasti akan jalan kaki. Tapi kalau masih jauh dan nggak buru-buru terus macet, ya ngapain jalan kaki? Kan udah bayar juga Pak. Lagian kita juga nggak tahu yang sekolah internasional ini seperti apa. Kalau dari videonya sepertinya ini pagi hari mau berangkat sekolah, ada kemungkinan mereka buru-buru dan jauh lebih cepat ketika mereka jalan kaki, makanya mereka jalan. Kalau pakai mobil dan di dalam mobil terus, ya telat dong. Si jalan kaki itu akan ada. Kalau memang buru-buru dan kejebak macet dan posisinya lokasi lumayan dekat gitu, netizen juga paham kalau tetap duduk di mobil karena opsinya nggak buru-buru dan kedua macet di mana emang masih jauh, jadi nggak masalah buat nunggu. Jadi penumpang tetap akan ada di mobil dan ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Jadi gimana pendapat kamu tentang kejadian ini? Jadi yang pribumi sama bule ini gimana? Karena memang menggunakan katanya juga pribumi, seakan-akan bedain banget itu. Sedangkan permasalahannya bukan di pribumi dan bule. Ya karena ini searjen apa? Kalau kalian punya pendapat pribadi silahkan komen di kolom komentar ya. Kemarin tuh di sosial media memang lagi ramai perkara Dubai. Dubai kan lagi terkena namanya hujan badai kan ya. Gak main-main tuh hujan badainya. Karena emang hujannya tuh sangat lebat banget gitu kan. Curah hujan sebesar 250 mm. Itu mengguyur sejumlah wilayah Uni Emirat Arab selama kurang dari 24 jam. Itu sejak Selasa lalu. Nah, hujan deras tersebut mengakibatkan banjir terus menggenangi jalan-jalan perkotaan dan itu menumbangkan pohon-pohon serta merusak bagian bangunan karena emang gede banget. Nah, hal ini menjadi unik karena terakhir untuk hujan dan banjir sebesar itu di Uni Emirat Arab itu terjadi di 1949 lalu. Jadi masih puluhan tahun yang lalu gitu kan. Dan baru kejadian lagi di 2024. Makanya jadi viral. Dan kalau lihat di video-videonya kita bisa lihat dulu dari penerbangan bahkan sampai imbas kondisi cuaca ini tuh ya luar biasa. Sekolah-sekolah tutup, lalu lintas terputus, kendaraan-kendaraan mahal tergenang. Jadi ya mobil-mobil mewah itu ya nyaris keseluruhnya terendam di kawasan bisnis bay. Itu jadi kayak apartemen, perkantoran, gerai retail, wah semuanya kena air, nggak ada yang enggak gitu. Emang banjirnya ngeri kalau yang di Dubai saat ini. Bayangin aja curah hujan aja sampai 100 mm kan. Dan puncaknya menjadi di 250 mm. Kencang banget berarti kan. Gimana nggak tenggelam? Cuma ya kan, bukan Dubai namanya kalau tidak melakukan hal-hal yang aneh. Dikasih cobaan malah dicobain tuh, jadi mereka malah ngeluarin kapalnya. Floating in Dubai no problem, speedboat and jet ski. Bener-bener memanfaatkan air yang ada. Daripada kalau dulu kan kalau harus bawa jet ski ke laut, sekarang airnya ke depan rumah, buat have fun dong. Main jet ski nggak tuh? Bener-bener digunain buat main. Tidak ada kesedihan, semua ditanggapi dengan riang gembira. Segala tidur di kasur, ya kan, chill banget, chill, asik gila. Itu tuh kayak ibarat kita kerja tapi gaji 100 juta sebulan. Jadi kalau bos marah-marah tuh kayak ya ampun, suaranya tuh merdu. Kamu nggak bisa kerja ya, target aja belum sampai ini, gimana? Tapi di telinga dengernya lagu-lagu klasik. Tenang, bawaannya pengen senyum terus. 100 juta per bulan. Jadi emang duit penentu kebahagiaan ya. Setuju gak sih? Ini karena sesuatu yang baru bagi mereka, hal unik gitu loh. Karena emang kejadian sudah puluhan tahun yang lalu, tiba-tiba tidak pernah yang merasakan banjir, tiba-tiba banjir gitu kan. Jadi berasa seneng. Ibaratnya kalau di Indonesia tiba-tiba hujan salju yang tebel. Nah pada seneng tuh main salju ya kan. Karena di kita nggak pernah yang namanya hujan salju, tiba-tiba salju. Wah, bikin boneka salju ya kan. Nah di sana kan apa ya, hujan aja jarang kan. Jadi happy aja. Have fun sekali. Sultan mah bebas
ya kan? Sultan mah bebas, musibah juga jadi anugerah. Mau kasihan ke mereka, tapi lebih kasihan ke kita. Mau penggalangan dana, ternyata kita yang butuh dana. Ya, kurang lebih serba-serbi yang viral di pekan ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau kalian pengen nyawer, silahkan bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.